di dialog hari ini bersama dengan Dandim 108 Tabalong Bapak Letkol Infantri Budi Sanjaya Galih. Baiklah, kami sudah menerima beberapa pertanyaan gitu ya yang masuk ke live streaming Facebook kami dan juga ada dari SMS gitu yang masuk di kesempatan pada hari ini. Dan sebelum kita lanjut dan kita mau bacakan pertanyaan yang masuk nih, ada respon dari masyarakat. Ya, alhamdulillah. Dari kita bacakan namanya adalah Bahtiar Purba Pak, namanya di akun Facebook. Katanya ini pakai bahasa bahasa daerah, semoga ngerti ya dan ya. Yeah. Asa hendak menyuruh kamanakan ulun mendaftar nah ja, kira-kira adakah saran dan tips mulai Bapak pribadi supaya bisa lolos seleksi selain fisik yang utama katanya. Yeah. Ngerti nggak Pak? Kalau mau dibahasakan Indonesia boleh? Boleh Mbak. Oke, kita ulang. Oke, baiklah. Oke. Mau nyuruh kemanakan nih Pak? Keponakan. Kemanakan itu keponakan untuk daftar calon tamtama itu. Kira-kira ada nggak saran dan tips dari Bapak pribadi supaya keponakan ini bisa lulus selain dari fisik tadi Pak yang utama? Ada nggak saran gitu, tips? Ada Mbak. Oke. Ya sebenarnya fisik itu tidak bisa diabaikan juga. Fisik itu utama, terutama di situ kan ada riwayat kayak pernah patah tulang. Wah. Pernah mungkin cedera apa itu harus dijaga. Maksudnya dijaga ini bukan berarti tidak boleh ngapa-ngapain, tetap berolahraga tapi misalnya sesuai dengan porsinya gitu. Jadi enggak yang udah selesai jam kegiatan dia masih nongkrong sampai malam, ini merugikan diri sendiri, itu tidak disarankan. Karena kalau punya cita-cita besar kita harus mengorbankan masa muda itu untuk menyiapkan itu. Betul, apalagi anak muda sulit Pak ya zaman sekarang karena terpengaruh gitu kan. Jadi untuk jadi diri sendiri itu agak berat, itu tantangannya. Pertama menjaga fisik, dan yang kedua sebenarnya tes tentara ini adalah tes yang paling mudah Mbak. Oh kok gitu ya? Karena semua soalnya itu dikasih tahu semua. Dibocorin gitu ya? Dibocorin. Tes kesehatan. Iya sih. Sudah tahu kriterianya apa. Betul. Tinggal kita check up. Ada Prodia, ada rumah sakit swasta, rumah sakit TNI mungkin yang punya pemerintah daerah ada juga. Jadi tinggal kita ke situ konsul. Apa sih yang sering lolos di kita itu? Mungkin kandungan darah itu kan banyak macam yang bisa diperiksa situ. Kadang kita ngerasa sehat, ini ngilu-ngilu dikit padahal asam urat kan gitu. Kan itu yang kita nggak tahu gitu, ngerasa aja sehat gitu kan, perasaan sehat, ternyata begitu ini kaku-kaku leher kayaknya pegel-pegel biasa sih masuk angin, ternyata begitu dicek kolesterol kan gitu. Nah hal itulah yang diabaikan kadang sama masyarakat itu. Nggak perlu, ini langsung yang penting sehat aja daftar. Nah ini perlu disiapin di kesehatan itu, kita perlu check up lewat itu tadi medika semuanya. Jadi cek semua di rumah sakit tentara bisa, di rumah sakit umum bisa, bahkan klinik-klinik yang kayak Prodia itu udah melayani kalau cek darah seluruhnya. Kemudian biar kita tahu Mbak, maksudnya penyakit apa, kita sakit apa, ini sebelum daftar nih. Kalau memang sakit kita bisa diobati nih, berobat. Ini udah selesai. Jadi pas hari hanya kita udah kondisi sehat semua. Berarti kan nilainya 100 nih kalau ujian nih. Itu kan udah dikasih tahu nih soalnya. Betul, sehat kan gitu ya. Kemudian jasmani ya. Jasmani ini sudah ada tabelnya. Lari bagi pendaftar itu laki-laki kalau pengen nilai 90 berarti larinya harus sekian meter, pull up-nya harus sekian jumlahnya. Sudah dikasih tahu duluan. Duluan. Jadi saya yang mau daftar nih, saya mau main di range berapa gitu. Jadi saya mau di 90, ya berarti saya harus tercapai nih. Lari saya harus sekian, ini saya harus sekian, ini harus sekian gitu. Itu Mbak. Dan tabel-tabel ini bisa ditanyakan di koramil setempat, di kodim. Boleh gitu. Karena ini pengalaman saya dulu empiris nih, apa yang saya lakukan seperti itu. Jadi karena kita itu kompetisi, kita bertarung, nggak mungkin dong main di nilai 880. Karena semuanya main di situ.
gitu. Pasti kita harus di atasnya. 85, 90. Berarti tergantung masing-masing individunya aja ya, Ya, gitu. Kalau niat banget itu berarti harus disiapkan nih. Iya betul, harus siapkan, harus benar-benar. Misalkan selain tadi kesehatan, mungkin menggunakan fasilitas yang ada, misalnya dari fisiknya, dari diri sendiri itu, dari anaknya yang mau daftar. Kalau orang tua tuh cuma ngasih sangu, Iya. ngasih waktu, ngingetin, gitu, bangun, latihan, bangun, belajar, itu aja. Iya sih. Yang anaknya, Mendorong aja iya, ya. Yang penting anaknya niat mau gitu. Terus yang berikutnya ada psikologi. Gitu. Ini banyak yang salah nih. Jadi salah persepsi ya, salah pemahaman. Jadi jangan sekali-kali merekayasa psikologi. Maksudnya gini, kalau mau psikologi kita mau tahu, konsul gitu, datang ke lembaga, Iya. kita konsul, saya mau daftar tentara kira-kira seperti apa, masuk nggak di frame-nya itu gitu. Tapi kan kadang orang tidak sampai konsul, hanya belajar ini dan itu nggak tahu, dapat soal terus belajar yang siapapun tuh nggak tahu jawabannya ini harus gimana, karena jawabannya hanya di kita sendiri. Iya sih. Karena yang dilihat tuh Mbak Rina nih, wah Mbak Rina tuh seperti ini. Itu setelah mengisi baterai psikologi itu baru ketahuan, oh ternyata Mbak tuh seperti ini, seperti ini. Namanya aja psikologis Iya, Pak ya. gitu. Jadi jangan merekayasa itu, karena begitu merekayasa nanti tidak terbaca, gitu. Kalau tidak terbaca itu takutnya sebenarnya tanpa kita merekayasa pun potensi sudah masuk, karena tidak terbaca akhirnya dicoret, gagal, gitu Mbak. Jadi mending langsung ke ininya, ke lembaganya, mungkin ke lembaga psikologi itu apa, bisa pakai punya TNI, bisa pakai punya mungkin Polri, gitu, yang berwenang, yang apa misalkan yang sudah ada pengakuan lah, dan mereka sudah menjalankan apa misalnya kayak perekrutan apa segala macam gitu. Jadi nyata gitu Mbak, misalnya, dan ketemu sama psikolog. Iya betul. Jadi setelah kita ngisi baterai ada hasilnya, langsung dijelaskan nih sama psikolog, oh nanti begini ini apa segala macam, seperti itu. Tidak bisa didustakan hal-hal betul. begitu ya. Karena kalau kita merekayasa sendiri itu ini apa misalnya nanti akan merugikan. Baiklah, mungkin apa namanya, dari tadi tes fisik, jasmani dan lain sebagainya itu salah satu upaya kah dari Dandim 98 Tabalong untuk nih merekrut dalam tanda kutip orang-orang yang mengabdi gitu kepada negara? Iya, jadi kita ada yang misalkan kira-kira yang mau gitu, kita dari koramil itu sudah kita membina, terutama apa sih yang bisa disiapkan, yang tidak bisa instan kemampuan fisik. Nah ini sudah yang berminat mereka kita ajarin, maksudnya itu kita latih kemampuannya. Ya sebatas sampai persyaratan, persyaratan sebagai pendaftar tentara, bukan kemampuan tentara gitu ya. Karena ini beda, tabel penilaiannya beda bagi calon dan yang sudah jadi TNI. Gitu. Nah itu kita tampung, tetap yang datang kita arahkan. Oke, ini ada juga pertanyaan nih tadi Pak Bahtiar Purba, semoga terjawab ya. Ada tips dan juga saran langsung pengalaman dari Pak Dandim gitu. Oke, ada pertanyaan dari Yuda Mangkupum nih, Dandim katanya untuk seleksi apakah di Tabalong atau di mana seleksinya tadi. Setelah itu kalau lulus penempatannya di mana? Nah gitu. Betul. Seleksinya itu di Tabalong atau di mana? Lanjutannya kalau lulus penempatannya di mana? Jadi kalau seleksi itu kalau TNI itu sudah ditentukan, dia di apa misalnya ada namanya ajen Korem, kita di Banjarbaru. Nanti selesai di situ tesnya di seputaran Banjarbaru aja, tidak di Tabalong. Jadi di Tabalong ini hanya apa misalnya mendaftar, memverifikasikan, kalau mereka lolos verifikasi dapat panggilan gitu. Nanti baru daftarnya terpusat semuanya di Banjarmasin. Terus habis itu dia mengikuti pendidikan di situ. Nah, kalau penempatan itu jadi kalau TNI itu kita ada kontrak yang siap ditempatkan di mana aja. Yang penting benderanya masih merah putih. Nah, gitu. Betul. Ya, di ujung mana? Ujung semua. Jadi mau di ujung sana kalau masih merah putih berarti betul. Papua misalnya. Betul, iya Mbak. Jadi biar kita tuh tahu Indonesia Raya ini ya kan. Ih, suka banget tuh. Ternyata luas dan kaya gitu, kaya budaya semua segala macam. Karena saya kebetulan saya sudah merasakan dari yang keliling Indonesia, Pak. Keliling, Mbak. Wow. Gitu. Dan itu misalnya
tidak usah jadi apa ya, jadi bayangan yang menakutkan. Betul. Karena itu belum kita jalani. Jadi semua bayangan itu pasti lebih besar daripada aslinya. Gitu. Ekspektasinya terlalu tinggi. Gitu. Iya. Makanya biasa aja dan yakinlah kita nggak akan sendiri. Pasti banyak kawannya. Wow. Gitu. Dan di situ bukan kita orang pertama. Iya sih, betul. Gitu. Oke. Soalnya kalau kita datang sendiri orang pertama itu ya. Oke. Kita ini. Dari tadi kita kembali ke persyaratan tadi Pak ya. Misalnya nih kalau batas awal umur tadi berapa sih Pak? Kalau batas akhirnya kan 22. Iya, kalau batas awal umurnya itu dia 18 tahun. 18. Berarti lulus SMA. Apakah lulus SMA? Iya. Bolehkah lulusan misalnya tidak lulus SMA gitu atau SMK gitu. Iya, atau Boleh, setara SMK. paket C misalnya atau lain-lain. Misalnya kan orang Tabalong biasanya ada nih dan yang begitu. Apakah masih bisa nih daftar kira-kira nih? Bisa Mbak, bisa. Bisa. Jadi paket C itu sekarang sudah bisa ini apa? Setara gitu ya? Karena kan itu sudah diakui juga paket C. Oke. Bahkan yang lulusan luar negeri yang setara SMA itu Wah. sudah bisa juga mendaftar. Jadi TNI gitu ya? Iya, jadi TNI. Oke, kalau pakai jalur luar nih misalnya, biasanya ada nih ngajak-ngajak mau ikut gitu misalnya, Iya. tapi tidak jalur resmi itu bagaimana nih? Adakah misalnya cerita-cerita di luar gitu dan nggak ada ya kayaknya? Gini Mbak, jadi semuanya itu kan sudah apa istilahnya Terstruktur ya? terstruktur. Jadi kalau ada orang yang menawarkan, wah ini bisa, yang penting lolos, ini sekian begini Betul. dengan iming-iming itu, Betul. saya yakin kan itu tidak ada. Maksudnya itu Yes. permainan si orang yang memanfaatkan informasi. Misalnya nih, kita contoh soal nih Mbak Rina nih kan gitu. Mbak Rina ini sebagai penginput data kesehatan nih misalnya. Betul. Misal. Terus si A daftar dan Mbak Rina tahu si A ini gitu. Oh ini nilainya lulus nih. Mbak Rina telepon lah, coba-coba. A, kamu mau nggak diloloskan nih kesehatan nih? Kalau mau kamu ini gitu. Oh ya mau. Namanya orang pengen kan, itu udah pasti dia itu. Hal seperti itulah yang dimanfaatkan sama orang. Jadi kalaupun lulus itu karena kita sudah ada standarnya, sudah ada kriterianya. Ini lulus, oh ini nggak lulus. Jadi nggak ada lagi apa istilahnya, oh saya gagal dan karena uangnya kurang. Oh itu nggak ada. Nggak ada ya? Itu jelas apa istilahnya jelas bohong itu. Gitu. Karena saya pernah sekolah, maksudnya sekolah mendalami hal penerimaan itu Mbak. Jadi waktu itu saya disuruh komandan saya, udah kamu sekolah ini gitu. Saya pun sekolah itu saya nggak paham nih sekolah apa gitu kan. Begitu masuk baru wah ini ternyata tentang penerimaan tentara, pemutusan ini, penyaluran semuanya di situ. Gitu. Makanya saya paham betul teknisnya di dalam itu saya paham. Jadi tidak mungkin orang main-main untuk meloloskan satu orang aja karena ini tim gitu. Jadi misalnya tidak akan mengorbankan diri sendirilah hanya untuk meloloskan orang gitu. Kalau dia lolos itu karena dia sendiri. Yes. Saya yakin itu gitu. Dan saya tahu sistemnya gitu. Dan saya pastikan mending mempersiapkan diri seperti apa yang tadi saya bilang itu daripada misalnya pasrah Pak pokoknya ini jadi, itu udah bohong Mbak itu. Karena dipersiapkan tadi nggak terlalu banyak juga ya, karena sudah dibocorin di awal, jadi tinggal yang mau aja nih, karena terseleksi sendiri kayaknya nih. Iya, semuanya terseleksi sendiri. Gitu. Oke. Mungkin terakhir dan sebelum kita close, ada nggak nih motivasi sendiri sebagai Dandim gitu kepada anak muda yang misalnya nih mau kuliah bingung mau kemana gitu, jurusannya apa atau mau apa misalnya, tapi melihat ada penerimaan calon tamtama ini tertarik gitu, ada motivasi nggak nih supaya lebih termotivasi? Buat adik-adik yang memenuhi syarat gitu. Nah yang mungkin istilahnya kesempatan orang untuk mengabdikan pada bangsa dan negara ini tidak banyak gitu. Semoga kalian yang masih punya punya waktu, punya yang memenuhi persyaratan tadi, mari bergabung ke TNI AD. Kita menjaga nusa dan bangsa ini.
dengan persyaratan-persyaratan yang ada dan itu mudah untuk disiapkan. Betul. Yang penting mereka jangan takut untuk ikut kompetisi. Sharing aja sama kita. Saya begini Pak, saya ini, akan pasti kita bantu nyarikan solusinya. Maksudnya solusi dalam tanda arti yang baik ya, maksudnya berobat ini segala macam dan misalnya kita tidak menjanjikan oh ini pasti ini. Yang penting persyaratan apa kita penuhi di situ. Gitu. Oke. Jadi seperti itu. Mungkin bisa yang belum tahu informasi dari yang awalnya belum tahu dengan pagi ini kita ngobrol-ngobrol mungkin terbuka gitu. Yang mungkin takut mendaftar itu bisa ternyata menghilangkan ketakutan itu dan ternyata daftar tentara itu daftar yang paling mudah. Gitu. Iya. Tidak perlu ada persyaratan aneh-aneh gitu ya. Gratis ya. Okay. Gratis, asli gratis Mbak. Kalau ada yang nelpon minta biaya langsung laporkan aja. Nah, oke. Informasi detail tadi di mana dan mohon izin tadi di mana bisa disampaikan ulang mungkin? Informasi detail sementara ada di di Kodim, silahkan datang di Koramil boleh. Gitu. Di sosial media Instagram Kodim 98 Tabalong ada ya? Ada. Okay. Ada Mbak. Oke, nah jadi bisa di searching gitu ya. Kalau niat pasti dapat tuh info-info kayak gitu ya. Misalnya semua itu tergantung dari niat. Betul. Kalau niatnya besar, pasti usahanya yang dilakukan pasti besar. Dia akan datang, banyak nanya apa segala macam. Gitu. Oke. Terima kasih Dan sudah hadir. Oke, mungkin kita bertemu nanti ada info-info lebih lanjut. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, sehat selalu dan teman-teman yang sudah ada. Oke, sudah kami akhiri ya dialog pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di live streaming Facebook bertanya. Dan mohon maaf tidak sempat terangkat teleponnya karena waktu juga yang memisahkan. Semoga apa yang disampaikan oleh Dandim tadi bisa kita serap dan kita bisa infokan kepada teman-teman ataupun saudara-saudara lainnya gitu. Dan yang ketinggalan nanti bisa diulang lagi dialog kami di live streaming Facebook Radio Suara Tabalong dan nantikan juga informasi-informasi lainnya di TV Tabalong dan juga Radio Suara Tabalong. Kami pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dan. Kalian sendiri dan teman saat beraktivitas 954 Aduh, kulirnya kayak ini aku urusan. Mana banyak benar nang diurus. Bu behinak lo. Napa digalungkan bang? Ayo bagi saya sini. Nih bang